Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, mata kuliah Psikologi PAUD, akan mempresentasikan tentang The Ego in Childhood. Kami memiliki anggota kelompok, yang pertama Almirsyah Wahyudana, yang kedua Dava Hanifko, saya sendiri Lydia Nurani Putri, dan Miftahul Rulia. Next. Jadi, di sini ada 4 pokok pembahasan. Yang pertama mengenai self-affirmation and self-assertion. Yang kedua ada willfulness in childhood. Yang ketiga ada sense of honor and ambition. Dan yang keempat ada pretense and shame. Selanjutnya, ada materi mengenai self-affirmation dan self-assertion yang akan dibawakan oleh Almirsyah Wahyudana. Kepada yang bertugas, dipersilahkan untuk presentasi. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai self-affirmation dan self-assertion. Ya, self-affirmation dan self-assertion itu adalah penegasan dalam diri seorang anak. Gitu. Next. Ya, maksud dari self-affirmation di sini itu menjelaskan kalau ego anak itu mempunyai seperti perilaku. Nah, kita menyebutnya sebagai self-affirmation. Nah, yaitu manifestasi ego yang paling langsung dan nggak terputus. Jadi, ego anak sebenarnya yaitu self-affirmation itu sendiri. Anak menunjukkan, anak mendeportasi dan menyadari dirinya sebagai makhluk hidup, satu pusat kekuasaan yang lengkap. Jadi seluruh kesadaran anak, apa yang anak inginkan, yaitu kesadaran anak itu sendiri, yaitu self-affirmation. Dia tidak hanya bertujuan untuk mencapai kesenangan di sini, menghindari rasa sakit di sana, tetapi dia ingin menegaskan dirinya sendiri, keberadaannya, kepentingannya, dan meningkatkannya dalam keinginannya akan kesenangan untuk melindungi ketiganya dalam upayanya untuk menangkal rasa sakit. Nah, di sini bisa dijelaskan juga kalau self-affirmation itu sendiri itu berhubungan banget sama id anak atau impuls anak. Jadi, apa keinginan anak sebenarnya, yaitu kita sebut sebagai self-affirmation. Next. Nah, ego penegasan diri primitif pada anak berhadapan dengan dunia hubungan sadarnya yang belum diperoleh. Jadi, ego anak ini ketika anak masih menjelang usianya, dia itu seperti masih melawan dengan kehidupan eksternalnya. Egonya itu, self-affirmation-nya itu melawan kehidupan eksternalnya. Ya, mungkin bisa dikatakan atau seperti dunia orang dewasa ataupun dunia yang dia persepsikan begitu. Anak belum bisa sadar secara penuh dengan ego kehendak bebasnya, melainkan diatur oleh impuls bawah sadarnya yang primitif. Next. Sistem ego orang lain yang bertemu dengan egonya sendiri sebagai pusat kehendak yang menuntut pengakuan individu. Karena kehidupan ini adalah lingkungan sosial. Nah, jadi maksudnya ego anak ini bertabrakan dengan kehidupan sosial yang ada. Nah, bisa diimplementasikan oleh anak seperti kayak anak menjadi tantrum atau anak menjadi sukanya sendiri dan lain-lain. Jadi anak dihadapkan pada kedua kemungkinan saja, yaitu meningkatkan penegasan diri menjadi penuntutan diri atau menggabungkan egonya dengan ego individu yang lain, orang lain maksudnya. Next. Dunia orang dewasa dan hal-hal eksternal anak yang dirasakan asing memiliki efek langsung pada anak dalam keterbatasan perasaan pentingnya diri sendiri, yang secara sadar menunjukkan dirinya dalam gangguan kesenangan diri dan dalam perasaan kelemahan dan inferioritas pribadi. Ya,
Seperti yang saya jelaskan seperti tantrum yang tadi. Anak di segala arah bertemu dengan keterbatasan dan hambatan keinginannya. Larangan, perintah, paksaan semuanya menindasnya dari luar. Maksudnya menindas ego, self-affirmation yang tadi. Lalu ketidakberdayaan, ketidakmampuan tubuh, kekurangan pemahaman dari dalam mencegahnya melakukan apa yang dia inginkan. Pemahamannya tentang apa yang dia ketahui, pandangannya terhadap dunia secara setara. Salah satu akibat langsung dari perasaan lemah ini adalah rasa takut dan khususnya karakteristik masa kanak-kanak, kecenderungan untuk gugup. Next. Nah, ini notes juga penting untuk disadari untuk orang tuanya. Yang paling mencolok adalah sifat individual dari kelemahan ego dan perasaan rendah diri pada anak-anak itu berbeda. Dan dalam arah ini, kita berutang banyak saran berharga pada psikologi individu yang dikemukakan oleh Alfred Adler dan rekan-rekan kerjanya. Adler telah mengembangkan teori bahwa titik kelemahan khusus ini sangat dapat menjadi titik awal untuk pembentukan kepribadian. Dia bahkan cenderung menemukan penjelasan yang cukup dalam hal ini, dan ingin menunjukkan bahwa setiap individu memiliki kelemahan mendasar yang menentukan arah garis hidupnya. Penerimaan prinsip yang dilebih-lebihkan bukanlah diperlukan untuk memungkinkan kita mengenali pentingnya hal itu dari mereka. Next. Ya, untuk materi selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya yang mengenai willfulness in childhood. Selanjutnya adalah materi tentang willfulness in childhood, yang dimana artinya adalah kemauan atau keinginan di masa kecil. Bentuk paling awal dari pengasaan diri adalah kesengajaan. Pada anak usia dini, ini adalah tahun-tahun di mana perkembangan ego anak sangat cepat dan memainkan peran yang kurang lebih cukup besar dalam kehidupan semua anak, terutama yang anak-anak yang berkemauan keras. Nah, sebagai contoh di sini ada gambar anak yang ekspresinya sedikit gitu ya, bisa dibilang gitu. Jadi di sini ceritanya ada seorang anak yang menjatuhkan sendok atau garpunya ke lantai. Nah, si anak tersebut ingin meminta tolong kepada sang ayah. Namun, anak tersebut tidak mengucapkan kata tolong saat meminta bantuan ayahnya untuk mengambil sendok tersebut. Kebiasaan dewasa kepada anaknya, kalau sang anak tidak mengatakan minta tolong, pasti akan berbicara, ayo ngomong yang baik kayak gimana gitu. Namun anak itu sebenarnya tahu kalau misalkan si anak harus mengucapkan kata tolong, namun si anak di sini enggan untuk membicarakan kata tolong tersebut, sehingga anak tersebut mukanya menjadi cemberut. Nah, yang di sini itu bisa dibilang sebagai pemberontakan. Next. Kemauan atau keinginan dan harapan yang keras itu mengurangi kedewasaan dan kemandirian. Hal ini disebutkan pada buku William Stern. Tetapi sifat dasar dari ego yaitu bahwa keinginan tidak dimulai pada kemauan individu untuk mencapai suatu tujuan yang berharga. Namun, sepenuhnya keinginan yang berkelanjutan untuk caranya sendiri. Jadi, di sini maksudnya adalah bahwa ego itu tujuannya sudah berbeda lagi. Misalkan tujuannya itu sudah bukan pada tujuan yang berharga, namun ingin menemukan caranya sendiri bagi sang anak. Ego kekanak-kanakan mengidentifikasi dirinya sebagai hal yang biasa. Namun dengan demikian, lambat laun akan mengikis perasaan untuk membentuk penegasan terhadap diri sendiri. Seperti itu. Next. Dalam buku Williams ada teori tentang yang diciptakan oleh von Hettingberg. Di sini von Hettingberg membedakan 3 jenis ego sesuai dengan motif dasarnya, yaitu yang pertama ada active self-will atau yang biasa disebut dengan ketegaran.
Di sini maksudnya adalah di mana niat dari ego sendiri itu untuk mencapai suatu objek, di mana anak telah menetapkan pikirannya dalam semua keadaan, bahkan ketika ketidakmungkinan untuk menetapkan suatu mengambil semua poin dari objek tersebut. Di sini ada gambar contoh anak laki-laki ya yang di pohon apel. Di sini ada seorang anak laki-laki, ini contoh ya, ada seorang anak laki-laki yang memutuskan untuk mengambil apel dari pohon. Meskipun dia tidak bisa memanjat di sini ceritanya ya, tapi dia memilih untuk memanjat pohon, walaupun dia juga ditawari oleh orang tuanya untuk mengambil apel yang sudah disediakan di meja makan. Sang anak tetap kekeh untuk memanjat pohon tersebut, mengambil apelnya. Di sini menggambarkan bahwa tujuan sang anak bukanlah untuk mengambil apel tersebut, tapi tujuan anak di situ untuk menghindari kegagalan pada dirinya sendiri. Seperti itu. Jadi anak ingin berusaha untuk menggapai apa yang dia inginkan. Jadi bukan di hasilnya, tapi di prosesnya seperti itu. Next. Yang kedua ada reaktif stabil atau yang disebut dengan pemberontakan. Anak itu pada awalnya mungkin memiliki beberapa motif untuk melakukan sesuatu yang dilarang. Beberapa anak melakukan hal tersebut karena ingin merasa diakui atau kebiasaan pola orang tua yang ke arah otoriter. Namun ketika perasaannya seperti itu terus berlanjut dan berkembang pada anak, maka akan terjadinya sifat pemberontakan pada anak. Di sini ada contoh ya, ada seorang anak perempuan yang sedang diperiksa giginya. Namun di sini terlihat bahwa ekspresi anak tersebut cemas, khawatir ketika dokter ingin memeriksa giginya. Dalam teori von Hettingberg ini, pada usia anak 2 sampai 3 tahun, anak biasanya malah cenderung manja ketika ada orang tuanya yang mendampingi. Sehingga akhirnya si dokter ini menyadari akan hal tersebut sehingga dokter meminta ibunya untuk keluar ruangan dulu saat pemeriksaan berlangsung. Nah, di sana reaksi anak lebih tenang ketika tidak ada ibunya. Nah, di sini membuktikan bahwa teori Hettingberg itu dalam banyak hal kasus yang benar. Kemunculan kembali ibu adalah sinyal ledakan emosi baru bagi sang anak. Next. Yang ketiga ada passive self-will, di mana anak tidak melakukan apa-apa, benar-benar diam, menolak untuk melakukan gerakan paling sederhana pun, dan menunjukkan keadaan tidak bergerak yang aneh. Von Hettingberg yakin bahwa ini bukan kekeras-kepalaan sederhana, tetapi kelumpuhan kehendak diri yang pasif. Dengan demikian sangat erat kaitannya dengan manifestasi rasa malu dan gugup. Banyak contoh kasus yang sekitar kita, anak-anak yang suka malu-malu ataupun gugup ketika berada di lingkungan baru, sehingga dia lebih memilih menyendiri atau mengucilkan diri dari kelompoknya. Jadi di sini menyatakan bahwa passive self-will ini yang perlu diwaspadai lebih dinotis oleh orang tua. Seperti itu. Bahwa ketika anak biasanya cenderung pendiam, cenderung akan tidak bisa berekspresi, tidak bisa mengeluarkan pendapat, dan lain sebagainya. Next. Dalam self-will anak, ego menunjukkan upaya mendasar untuk menegaskan dirinya sendiri. Oleh karena itu memang keinginan diri adalah di atas segalanya. Layar yang dipasang kelemahan untuk membela diri. Hal ini didukung oleh teori Freud. Di situ ada yang namanya, kalau teman-teman masih ingat, di situ ada yang namanya id, ego, dan super ego, di mana biasanya ego anak di sini masih berkembang, masih menuju proses, sehingga anak biasanya lebih cenderung kepada id-nya. Seperti itu. Next. Berikutnya ada materi mengenai rasa kehormatan dan ambisi yang akan dibawakan oleh rekan saya, Miftahul
rasa kehormatan dan ambisi. Bentuk kesadaran diri yang lebih halus yang membuat penampilan awal adalah rasa kehormatan. Seperti yang kita ketahui, penggunaan hukuman fisik untuk anak-anak kecil sering dipertahankan, terutama yang menyentuh kehormatan mereka. Tidak dipahami, sehingga nyeri tubuh adalah satu-satunya pengingat yang berpengaruh. Tetapi, ada bukti bahwa anak-anak yang sebelumnya tidak diperberat oleh pukulan merasakan psikis mereka, yaitu signifikan memalukan diri mereka. Selain dari rasa fisik, dengan anak-anak, kami yang sebagai aturan tidak menyerang, kami membuat pengamatan yang tidak mungkin ada penjelasannya. Kemudian, dia jelas-jelas mengambil ini dengan sungguh-sungguh, karena dia meledak ke dalam kesesuaian tangisan yang luar biasa keras, melemparkan dirinya kembali ke dalam kemarahan, dan hanya bisa diperbaiki dengan kesulitan. Seiring bertambahnya tahun, anak menjadi semakin sensitif terhadap ukuran hukuman apapun, namun sedikit yang menyentuh rasa kehormatan mereka. Jadi, semakin anak ini bertambah usianya, semakin bertambah tahun, bentuk ambisi seorang anak itu semakin meningkat. Dan meningkatnya bentuk rasa ambisi itu didukung oleh cara mendidiknya orang tua, kemudian lingkungan di sekitar mereka, bentuk permainan yang mereka lakukan setiap harinya, seperti itu. Seorang anak yang belum bisa melakukan begitu sedikit merasa lebih penting untuk tidak diingatkan tentang kelemahannya dan untuk menemukan pengakuan tentang apa yang benar-benar dapat dia lakukan. Jika mungkin, untuk membuat dirinya dan orang lain percaya bahwa kekuatannya lebih besar dari yang seharusnya. Takut sedikit, keinginan untuk menghormati, dan ambisi yang tulus adalah ekspresi yang berbeda. Tidak ada anak-anak yang benar-benar berkembang tanpa sinar matahari dari sebuah pujian, dengan dorongan yang diberikannya untuk upaya yang terus diperbarui, dengan caranya yang tidak bersifat tanpa seni atau juga mencoba, dengan menyembunyikan trompetnya sendiri untuk menghadirkan orang kecil dalam cahaya yang tepat. Misalnya, seorang anak menempelkan gambar dalam buku untuk diberikan kepada seorang gadis kecil yang tidak dia kenal dengan baik. Tapi ini bahkan lebih baik dariku, bukan? Karena orang mengenal saya dan saya memberikan sesuatu kepada orang asing yang tidak saya kenal sebelumnya. Tidak mungkin untuk diganggu pada pujian diri seperti tadi pada bagian anak, tetapi harus disimpan dalam batas dan anak dilindungi dari konten diri menganggur yang merupakan musuh dari upaya lebih lanjut. Untungnya, bahaya ini dilawan oleh elemen lawan yang kuat membentuk sisi lain dari kesadaran diri. Ambisi paling erat dengan keinginan untuk menghormati yang kami sebutkan di atas. Seorang anak, bahkan ketika sendirian, dari sukacita murni prestasi, berusaha untuk mencapai tahap efisiensi tertentu. Tetapi hasutannya jauh lebih besar jika dia tahu bahwa dia memiliki publik yang simpatik atau saingan. Jadi anak kecil itu ketika kayak dia kayak nggak mau dikalahkan sama yang lainnya gitu. Misalnya ada yang menurut dia itu kayak lebih menarik, padahal dia sudah punya yang jauh lebih bagus, cuman di luar sana menurut dia lebih menarik gitu ya. Nah, jadi dari situ dia tuh nggak pengen kayak disaingi, nggak pengen kayak rasa keinginannya buat memiliki itu jauh lebih tinggi gitu. Dalam keadaan tertentu, perasaan ambisi yang lebih tinggi cukup kuat untuk mengatasi perasaan sakit tubuh. Tapi sebelum setiap lompatan dia mengucapkan mencicit yang panjang untuk menarik perhatian kita saat kita duduk di padang rumput pada jarak kecil. Ambisi ini kadang-kadang mengasumsikan kode aneh untuk orang lain melakukan apa yang bisa atau akan dilakukan anak. Keinginan keanak-anakan untuk melakukannya sendiri akan pergi sejauh untuk membatalkan apa yang telah dilakukan. Hanya bahwa ia dapat menyelesaikan seluruh tindakan itu sendiri.
dia memegang hipotek selamanya atas tindakan apa yang pernah diizinkan untuk dilakukan. Jika dengan pengawasan apapun, hak sebelumnya tidak dihormati, ada kebahagiaan yang besar, dan bahkan telah datang untuk lulus bahwa laci dan sebagainya harus diletakkan sekali lagi untuk memungkinkan dia datang ke dalam dirinya sendiri lagi dan menggunakan haknya untuk melepas pakaiannya sendiri. Selanjutnya masuk ke materi berikutnya. Materi selanjutnya, pura-pura dan malu. Next. Perubahan perilaku yang merupakan hasil dari ketergantungan realisasi diri menyebabkan sikap yang aneh khas dari perilaku lainnya oleh kepura-puraan atau pose dimaksud harapan tanggapan dari orang lain ditemukan seringkali secara sadar bukan setengah sadar. Selanjutnya, seorang penonton menghasilkan gerakan ekspresi yang otomatis atau perilaku lain yang ekspresi aslinya dengan sendirinya tidak akan menghasilkan kelompok antara perubahan perilaku yang tidak sengaja dan tidak disadari ini. Ada proses tahap setengah sadar. Tindakan setengah sadar ini adalah keadaan peralihan yang sama antara nyata dari kenyataan yang kita temukan yang kita semua tahu bahkan. Permainannya dan aktor di atas panggung. Anak itu mungkin memang setengah berpikir dia merasa berbeda ketika kesadaran makhluk diamati ditambahkan ke pengalaman sebelumnya. Dia bertindak sebagai bagian tidak hanya untuk orang lain tetapi juga untuk diri. Contohnya seperti Power Rangers. Lalu poin selanjutnya, beberapa contoh karakteristik dari kepura-puraan ini terlihat pada Putra Skupin. Kalau kita marah padanya, dia diperhatikan, dia langsung menarik yang jauh lebih menyedihkan memang. Kita sering memperhatikan dia tampak bahagia, cukup mengelilingi ruangan sampai dia merasakan pandangan kreatif padanya. Ketika dia menangis bersebelah-sebelah. Kemudian kita menemukan kepura-puraan yang sangat mirip. Kali ini rasa sakit fisik dan perlu dicatat di sini bahwa cedera itu terhubung dengan rasa sakit berupa menjadi sumber kesenangan dan digunakan untuk menekankan nilai-nilai individu sebuah fenomena. Ketika kronis ada di mata para psikoanalisis yang menonton dari kerja. Next. Rasa malu membentuk kontras dengan pura-puraan pose. Jauh ini menyebabkan individu hidup dalam setiap ego yang kita temukan sama dengan keinginan untuk penyerahan diri dan tanggapan sesuai. Keinginan yang berlawanan juga untuk milik diri sendiri dan untuk menjaga sisi tertentu dari kehidupan sebagai sepenuhnya privasi, tidak untuk diekspos ke orang lain. Pertanyaan tentang penyebab alami dan batin di rasa malu. Bentuk keluar dari rasa malu ini bagaimanapun juga terkesan pada anak melalui asuhannya. Ekspresinya dengan main-main, dengan sungguh-sungguh malu diri sendiri. Sangat sering untuk didengar di pembibitan. Belajar sejak ini, belajar itu pasti hal-hal yang dapat dilakukan dalam privasi yang tertekan kegembiraan yang tidak bersalah dalam penggunaan anggota badan. Ketika sepenuhnya tidak terkekang oleh pakaian apapun, terdalam pada usia yang terlalu dini oleh perkataan dan perbuatan pendidik yang tidak sederhana. Dalam semua kasus ini, anak tidak malu dengan kekurangannya, tapi sebaliknya, karena memiliki kekuatan positif, dapat menyerupai ini adalah rasa malu yang disebabkan oleh kejadian.
Menurut Gunter, ketika dia dipuji, kita benar-benar harus mengambil film sinematografi karena ia kemudian menampilkan campuran tak terlukiskan kebanggaan, kegembiraan, rasa malu, kebingungan, sama-sama dengan keinginan untuk menyembunyikan lain. Jenis rasa malu lainnya adalah kebalikan dari yang dijelaskan atas muncul dari sesuatu yang mempermalukan harga diri. Jika anak telah melakukan sesuatu yang salah, yang mencoba sebagai sejauh mungkin untuk menghindari hubungan dengan sesamanya atau untuk membuat mereka lupa karena dia melihat dirinya menyalahkan penilaian orang lain dan kesalahan meningkatkan perasaannya sendiri dari ketidaklayakan. Pengertian moral anak, rasa malu hanya dirasakan untuk kesalahan, tetapi juga untuk orang lain hal yang cenderung menurunkan harga diri seperti perasaan lemah atau sentimen. Putra Skupin malu karena tergerak oleh nasihat ibunya. Malu juga karena dengan air mata kecewa yang tidak bisa dihasilkan ketika dia tidak menemukan teman bermain yang dia kunjungi. Rasa malu dalam arti psikis kemudian telah mencapai perkembangan yang relatif tinggi. Belum ada tanda-tanda spontanitas. Rasa malu fisik muncul. Menurut Albert Schweitzer dalam autobiografinya, saya remember masa kanak-kanak yang pertama kali saya merasakan sensasi rasa malu yang sadar dan tidak bisa. Sementara ayahnya sedang di sarang lebah, anak itu duduk dekat oleh lebah. Pada cerita saya, seluruh rumah tangga berlari. Semua orang menasihati saya, seperti yang saya alami menjadi sangat menarik melalui kemalangan saya. Aku menangis dengan kepuasan sampai ketika saya perhatikan bahwa saya sedang menumpahkan air mata tanpa merasakan sakit lagi. Nurani saya memberitahu saya kemudian berhenti. Tapi untuk menjadi objek yang menarik, saya melanjutkan dengan tatapan saya dan menerima kenyamanan lebih lanjut yang tidak saya lakukan. Beberapa sering pengalaman ini terbukti sebagai peringatan saya ketika kehidupan dewasa telah tergoda untuk mengizinkan beberapa kemalangan untuk membantu tetap menjadi perhatian. Sumber dari seluruh materi ini adalah jurnal Stern William Psychology of Early Childhood volume 16, Rutledge, Taylor, and Francis Group. Kemudian saya kembalikan ke moderator. Ya, silakan. Baik, terima kasih Mas Dafa atas pemaparan materinya. Terima kasih juga untuk teman-teman yang lain, Almirsyah dan Miftah yang telah memaparkan materinya juga. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Thanks for your attention. See you in next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.